sambut Romo Lucky Nikasius PR. Instruksi masuknya kayak pertandingan tinju. Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara semua yang dikasih Tuhan, selamat sore. Ya kurang semangat, udah pada tidur kan tadi ya? Snacknya cukup? Belum pada tidur? Wah, udah diajak goyang lagi sama WL-nya tadi. Saya ngelihat kayaknya di sini yang datang usia-usianya generasi milenial ya. Yang sebentar lagi akan ambil minyak kayu putih atau minyak angin. Karena goyang terus. Saudari-saudara, oma, opa, ibu bapak, selamat sore. Wah gitu dong. Shalom. Aduh senang banget. Saya diminta untuk memberikan sesi hari ini tentang belajar memahami anak zaman now. Wah. Mau ngapain sih oma, opa, ibu bapak belajar memahami anak zaman now? Cukup pahami saya. Saudara, gambaran anak zaman now ya. Tadi mana nih? Tas. Ini dia nih. Coba lihat. Gerejanya aja sekarang ini udah namanya gereja metaverse. Milenial tuh kayak gitu. Sekarang sorry aku ke gereja Romo gayanya. Which is, wah elah bahasanya udah pakai which is-an. Ya, dia tuh nggak ngerti bahasa Indonesia lah pokoknya anak zaman sekarang. Saya pernah ajak anak OMK saya nonton film belum lama ini, judulnya Kakak Bos. Ya. Udah pada nonton belum ibu bapak? Itu kan tentang Papua banget. Saya 5 tahun tugas di Papua dulu. Ya. Di Bomomani pak. Ya, Bomomani, pedalaman Papua, tidak ada listrik, tidak ada sinyal handphone. Saya 5 tahun loh, nggak minta pulang. Ya. Bapak Uskup yang pulangin. Udahlah cukup katanya. Daripada nanti otak kau semakin melingkar katanya. Lebih baik kau pulang. Ya. 5 tahun saya di sana ibu bapak, saudara-saudari. Senang saya. Bukannya sombong ibu bapak, saudara-saudari. Saya tuh kadang-kadang ngelihat umat di Jakarta. Baru naik mobil yang pintunya bisa kebuka sendiri. Gaya jalan masuk gerejanya tuh beda. Enggak slow gitu loh. Kata anak zaman sekarang enggak santuy bahasa anak. Turun di drop off, pintunya kan kebuka sendiri. Jalannya tuh begini. Saya bukannya sombong ibu bapak. Saya kemana-mana juga naik mobil yang pintunya bisa kebuka sendiri. Busway ya. Busway juga pintunya kebuka sendiri loh. Ya kan, nggak sombong saya, biasa aja saya. Ya. Saya tuh ngamati umat, ibu bapak, saudara-saudari. Umat di tempat saya bertugas sekarang di PIK itu ya. Pernah suatu hari saya misa lingkungan, saya lihat nih, tasnya semua ditaruh di kursi. Ini tasnya yang ada di kursi saya yakin asli. Ya, ini asli semua nih. Mungkin mereknya Hermes. Hermes bukan Hermes, Hermes mah nama cacing. Ya, Hermes. Mungkin mereknya Louis Vuitton. Wah elah. Ada lagi merek yang baru tuh Goyak. Wah elah, harus ada gitunya. Yang asli pasti ditaruhnya di kursi. Tetapi kalau yang KW-KW barang Mangga 2 biasanya taruhnya di bawah tuh. Kayak gitu tuh. KW nih. Mangga 2 ya, bukan butik Plaza Indonesia pasti ya. Karena taruhnya di bawah. Saya pernah ngamati bener lu. Umat ini gerejanya udah penuh. Tetapi tasnya harus duduk di sampingnya. Jaelah, karena tasnya asli. Nggak mungkin tas yang asli, yang mereknya Hermes, Louis Vuitton ditaruh di bawah. Nggak mungkin. Itu kalau lagi komuni ibu bapak saudara-saudari, ketahuan tas itu asli atau bukan. Kalau tas yang tidak asli, lagi komuni, yang palsu nih KW Super Mangga 2.
Itu biasanya ditinggal di kursi. Pas komuni nggak dibawa. Karena udah KW nggak ada duitnya, gue tinggal aja katanya. Tapi kalau yang asli Bu Bapak, nggak pernah tuh. Kalau tas asli, Bu pinjam tasnya boleh nggak Bu? Ini asli nih. Weh, Bu maaf ya Bu. Mikael Angkur, itu nama uskup. Mikael Kors ya. Ini kalau yang asli, nggak mungkin bawanya dikempit begini, nggak mungkin. Kalau bawanya masih begini, saya masih ragu-ragu ini bisa jadi KW Super. Karena masih ditutup-tutupin. Kalau dibawanya kayak gini, jangan-jangan Michael Kors tapi red slatingnya YKK. Ya. Saya ragu saya. Tapi kalau komuni, bawanya udah di sini nih. Bawanya begini nih. Sembari kasih lihat romonya nih. 100% asli. Bu makasih tasnya Bu ya. Asli, asli berat, asli berat. Berat amat tuh tas Ibu. Masih banyak tuh masih. Ya Ibu Bapak, saudari-saudara. Kayak gitulah zaman sekarang. Kadang-kadang identitas kita ditunjukkan dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita kenakan. Harga diri kita, anak zaman sekarang tuh ya, harga dirinya ditentukan dari apa yang dia pakai dan kenakan. Saya juga pernah lihat gini, tadi jangan ibu-ibu aja diomongin, emang bapak-bapak kagak ya kan. Bapak-bapak nih, kalau dia udah pakai jam yang mereknya Rolex, wih. Terus merek jam apa lagi yang mahal ya Pak ya? Kalau saya kan jam tangannya Casio. Kasih orang, dikasih orang. Oh itu tadi, Patek Philips. Itu jalannya juga beda Ibu Bapak kalau ke gereja. Saya ngamatin, apalagi saat bagian komuni. Ada bapak-bapak gara-gara pakai jamnya Rolex atau Patek Philips. Itu lagi komuni, dia mau nyambut gini dulu nih. Cair. Mau ngapain sih? Mau komuni sebelum tangannya begini, habis begini gini. Asik. Patek Philips bro, gitu ya. Rolex. Kayaknya kita ditentukan, harga diri kita tuh ditentukan dari apa yang kita pakai Ibu Bapak. Saya bukannya sombong ya. Kalau saya ngomong ada pengantar bukannya sombong, sebentar lagi saya mau sombong nih. Ya. Dulu saya waktu tugas di Papua 5 tahun, saya kemana-mana naik pesawat Ibu Bapak. Iya orang kagak ada jalan. Satu-satunya transportasi, ya naik pesawat. Semen naik pesawat. Anak ayam, anak babi naik pesawat coba. Masa saya kalah ya. Kita kemana-mana naik pesawat. Sampai dengan hari ini belum ada jalan tembus dari tempat saya ke Kuskupan Timika. Padahal waktu saya bertugas di sana kuskupannya Kuskupan Timika. Tapi sampai dengan hari ini belum tembus Ibu Bapak. Jadi kemana-mana harus naik pesawat. Maka video saya naik pesawat Pilatus Porter. Yang duduk di depan pilotnya. Kan duduk di depan pilot, di sebelahnya pilot. Padahal pilotnya bule. Dia udah ngomong gini, don't touch anything. Jangan pegang-pegang. Karena orang-orang Indo suka penasaran, pengen coba-coba gitu loh ya. Ibu Bapak, saya ajak karyawan saya kemarin 2 minggu lalu. Rekreasi karyawan ke Bromo. Lalu dari Bromo ke Surabaya. Nginepnya di hotel bintang 5. Ciputra. Harga rekanan ya. Harga rekanan santai ya. Jadi walaupun hotel bintang 5 tapi harga rekanan. Ketika dia lagi berenang, dia seneng nih. Ada kolam yang keluar-keluar begini. Bluk-bluk, 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 bluk-bluk. Dia tanya sama saya, Romo, ini kita boleh masuk ke sini? Boleh. Airnya hangat saya bilang. Dia coba. Wah enak Romo, seneng. Saya berenang, saya tinggalin dia. Lalu di situ itu
Ada macam tombol, dia iseng, jangan-jangan ini lampu katanya gitu. Dia pencet, tuh tombol bunyi. Petugas datang dikira ada apa ya. Dikira kan sakit jantung atau apa. Bapak kenapa Bapak? Enggak, saya cuma coba-coba saja. Coba-coba saja ya. Orang Indo kan iseng tangannya. Maka waktu saya naik pesawat itu, pilotnya udah bilang, don't touch anything. Jangan sentuh apapun. Ya udah duduk aja. Dan video saya, foto lagi di depan naik pesawat sama pilot, selalu diputerin ketika aksi panggilan. Menurut anak-anak seminari, tugas di Papua keren. Naik pesawat, charter lagi. Padahal ibu bapak kalau mau tahu, naik pesawat Pilatus Porter itu kayak layangan singit. Ada angin dikit, itu pesawat goyang. Wah, was-was loh kita loh. Ya, taruhannya nyawa waktu tugas di Papua. Saya tuh senang. Saya terkenang banget ketika suatu hari ya, saya diundang untuk ada pemberkatan gedung karya pastoral di Timika. Wah seneng, karena pasti Bapak Uskup yang modalin. Kalau enggak, charter pesawat itu 26 juta sekali jalan. PP, wah 52 ibu bapak, siapa yang mampu? Ya kan? Paroki-paroki di pedalaman, kolektenya ya ampun 100.000. Kolekte di paroki tempat saya bertugas cuman 100-200 ribu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka nggak megang uang. Qris belum ngerti mereka ya. Tapi mereka nggak megang uang karena di tempat saya tugas, mama-mama yang sepuh, mama-mama yang sudah tua, minta maaf ya ibu-ibu ya, masih toples. Tidak pakai atasan. Ya. Iya betulan. Saya pernah tunjukin foto-foto itu, hari ini saya nggak mau tunjukin. Takut oma-oma pada pengen. Saya pernah tunjukin ke umat Jakarta foto dulu tempat saya tugas. Mereka bilang begini kepada saya, Romo kok kuat ya? 5 tahun lihat kayak begitu kok kuat. Imannya kok kuat Romo katanya gitu. Lalu saya nyeletuk aja, saya bilang gini, ya kuat lah orang itu susu expired. Kuat, aman. Saudara-saudari, iya betul. Mereka coba mau taruh uangnya di mana? Tidak ada saku. Tidak ada. Ya. Toples. Lalu bawahannya rumbai-rumbai. Taruhnya di mana coba? Ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu kan diselipin. Kalau ini tidak bisa, mau diselipin di mana? Yang bapak-bapaknya pakai koteka. Saya juga pakai hari ini. Iya, bapak-bapaknya pakai koteka ibu bapak. Pernah suatu hari ya, saya ngamatin lagi kotak kolektor diedarkan nih. Lagi diedarkan gini. Ada berhenti di satu bapak. Kok lama ini bapak? Tidak kolektor, kenapa? Ya. Ternyata dia lagi korek-korek uangnya di dalam situ. Wah, susah udah terlalu masuk. Oh. Habis itu dia masukin persembahan buat Tuhan, amin. Hancur. Ya udahlah. Ya. Ya itu di Papua kayak gitu. Saya dengar kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Romo Vano baru pulang kan belum lama. Dia bilang gini, Bray, kenapa? Aku bilang gitu. Sekarang Bomani udah masuk 4G Bray, dia bilang gitu. Udah masuk sinyal 4G. Ya. Dulu itu 4G di tempat saya bertugas beda, bukan sinyal. Waktu saya tugas di sana tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Listrik kagak ada apalagi sinyal ya kan. Masih gelap gulita, kita tuh pakai genset dulu. Pakai genset sama PLTA. Lalu sekarang katanya udah ada sinyal 4G.
Kalau dulu di zaman saya 4G itu biasanya kalau kita lihat mama-mama 4G. 4G itu begini. Gendong, satu gendong nih anak. Gandeng. Gendong, gandeng. Gandengnya 2 biasanya. Satu lagi kurang 1 EG-nya ya. Gendong, gandeng, gandengnya 2. Satu lagi gendut. Wah, satu lagi masih hamil sini. 4G banget. Anaknya bererot banyak urutan begitu. Ya anak Papua tuh banyak-banyak sekali. Sekarang udah masuk katanya sinyal. Puji Tuhan. Tetapi Romo Vano cerita gini. Tapi masyarakatnya belum siap bro, kata dia gitu. Belum siap pakai itu. Ya. Jadi informasi sekarang ini masif sekali mereka terima. Dan kadang-kadang betul atau tidak itu informasi. Udah langsung mereka menyala bangku pokoknya. Buat kerusuhan. Bakar-bakar. Cuman gara-gara informasi sepotong yang mereka terima. Ya. Saudara-saudara, kita juga ada di zaman itu sekarang. Di zaman dunia digital. Kadang-kadang informasi anak zaman sekarang bacanya cuman sepenggal. Cuman lihat di TikTok. Versi TikTok yang sebari goyang-goyang. Tetapi udah disangka itu adalah kebenaran. Maka ini tantangan. Sekaligus kesempatan buat kita. Kalau hari ini bersama-sama kita retret mau belajar memahami anak-anak zaman sekarang. Saudari-saudara, saya kasih gambar ya. Anak zaman sekarang tuh takut katanya melihat kenyataan. Kalau berhadapan dengan dunia nyata dia takut. Dia akan tutup tirai dan akan nyalain internetnya. Zaman dulu, anak zaman dulu, kenakalan remajanya apa? Anak zaman dulu nyolong, ngambil duit emaknya. Itu anak zaman dulu. Ada di sini? Ayo ngaku. Saya juga pernah ngambil duit mama gitu kan. Anak zaman sekarang tidak melakukan itu. Yang anak zaman sekarang lakukan adalah dia ambil handphone emaknya, buka hotspotnya. Ya hotspotnya dibuka karena yang langganan paket data biasanya mamanya, papanya. Ya, anak-anak gak diberi langganan. Saudari-saudara, wah dunia berubah. Gereja juga harus berubah tentu. Kita juga orang-orang, saya mau sebut orang tua ntar saya domelin lagi. Kita juga orang-orang yang bijaksana. Wah, mengganti kata tua dengan bijaksana ya. Wah, sangat bijaksana saya. Kita juga harus berubah saya kira. Harus memahami anak-anak zaman sekarang. Saya pernah ibu bapak, satu cerita lagi ya sebelum ganti slide. Saya satu slide-nya lama. Saudari-saudara. Waktu saya masih tugas di paroki Bintaro Jaya. Paroki itu dekat dengan rumah sakit. Rumah sakit Premier Bintaro. Saya lagi nonton Frater nih. Piala Dunia. Final. Lagi seru-serunya babak pertama selesai. Masuk babak kedua. Lagi seru-serunya malam-malam ada telepon masuk. Saya angkat. Langsung keluarganya menangis-nangis bilang gini. Romo tolong cepat ke rumah sakit Romo. Butuh perminyakan. Wah, kalau udah nangis-nangis kayak gitu kan artinya urgent. Saya langsung berangkat ibu bapak. Langsung berangkat menuju ke rumah sakit Premier Bintaro. Saya lupa nanya yang sakit namanya siapa. Ya. Lah kan saya kagak kenal ya kan. Saya udah nyampe nih di depan ICU. Tadi yang sakit siapa? Siapa yang mau gue perminyakin? Lupa namanya gara-gara cuman Romo tolong segera. Lah kan istrinya ada di dalam. Ya kan? Ibu bapak akhirnya saya ketok-ketok. Lalu susternya bukain. Saya bilang sama suster, suster ada ibu-ibu yang lagi nangis gak? Yang lagi nangis itu yang minta perminyakan. Lalu kata suster, ada Romo sebentar. Dipanggilin ibunya. Lalu, ibu saya udah datang nih mau perminyakan. Lalu susternya bilang gini ke saya, Romo minta maaf. Tidak boleh katanya. Karena pasien ini
juga COVID katanya. Waktu itu zaman COVID. Romo, sekarang Romo dari depan, saya bawain video call untuk pasiennya. Dia bilang. Jadi susternya video call, saya doain dari luar. Tuhan anugerahkanlah kesembuhan. Dalam hati saya begini, tahu gini gue dari pastoran aja. Gue bisa sembari nonton bola. Udah buru-buru berangkat coba ya. Nggak boleh masuk. Ya udahlah. Tapi ada zaman milenial, dunia digital hari ini ya bisa bermanfaat juga. Dulu kita kan nggak ada tuh yang namanya misa online. Sekarang, wah, waktu paus, siapa di sini yang ikut ke GBK? Oh banyak ya. Pasti dapat jatah lansia ya ini. Yang tidak ikut tapi nonton secara online, ikut misa secara online. Wah banyak, terima kasih, puji Tuhan. Ibu bapak jujur. Lebih baik ibu bapak, saya sih kalau boleh milih, saya lebih baik ikut misa online saja di gereja. Ya. Kalau saya boleh milih, kenapa? Karena bukannya apa-apa ibu bapak ya. Kita lihat pausnya juga kan kalau dari tribun, ya ampun. Kecil. Tidak lihat apa-apa. Ya kan? Kalau lihat dari, coba nonton di Samadhi, oh gede banget. Layarnya segede gaban begini. Ya kan? Saudari-saudara, udah gitu di tribun, di GBK, panasnya ampun. Panas sekali. Ibu bapak tahu nggak? Saya kan gini-gini, udah pernah nyanyi sama Liodra nih. Wah elah, Dromos. Saya habis misa di GBK tanya ke umat nih. Saya videoin ke umat. Ibu, kakak, bapak, saya tanyain. Apa yang berkesan tadi saat ikut misa dari GBK? Lalu pada menjawab, kebanyakan menjawab, kami terharu Romo sampai nangis kami. Wih, istimewa. Lalu saya tanya, saat mana ibu bapak kakak nangis? Saat denger Romo nyanyi tadi. Saat denger Romo nyanyi. Iya mereka terharu sampai nangis ya saat paus lewat. Keharuan itu juga ada loh di gereja-gereja. Di gereja-gereja saya tidak menyangka. Full. Sampai ke aula di gereja PIK itu. Full ibu bapak. Ya. Tetap sama menyanyikan gegap gempita. Viva il Papa. Rame di gereja-gereja juga. Jadi gak usah berkecil hati lah. Walaupun nonton online. Tetapi tadi saya bilang. Kalau saya boleh milih saya lebih baik online loh. Tahu ibu bapak, misa jam 17. Saya isi acara 18.30. Tahu saya disuruh datang jam berapa? 7.30. 7.30. Wah, ya ampun Tuhan. 8.30 katanya mau di touch up. Wah. Di make up. Itu make up kagak luntur apa 8.30 ke 18.30. Heran saya. Sungguh lady saksinya tuh. Ya. 7.30 disuruh datang ngepel satu GBK juga selesai itu. Ya ampun. Iya ibu bapak ya. Saya ketika lagi pengalaman itu ya. Ini saya ceritain dulu kan masih euforia ketemu paus kita ya. Waktu lagi di make up, pertama yang make up adalah Romo-Romo muda dulu. Romo Salto, Romo Nofrin. Saya ngelihat make up kita, make up dia. Tebal sekali. Ya. Putih banget. Saya kan jadi males kan make up kan. Saya belaga-belaga bego aja, saya duduk. Ayo siapa lagi yang mau make up? Aku diam-diam aja chat. Tiba-tiba di sebelah saya Romo Susilo Wijoyo. Dia bilang gini kepada saya. Bro, aku dulu ya yang make up katanya gitu. Oh silakan Romo, monggo.
Wah saya seneng nih, wah Romo Susilo dulu. Jadi Romo Susilo berdua sama Romo Alo. Yang tinggi, yang dia duet sama Liodra. Romo Susilo mau duluan karena dia mimpin Rosario. Ya, jadi dia mau duluan. Ketika dia lagi di make up ibu bapak. Selesai di make up. Oi. Tahu ya Romo Susilo ya. Yang tugas di Paroki Ciputat. Dia itu kan disebut Satria Baja Hitam. Ya. Sebutannya itu Satria Baja Hitam. Karena ya. Memang manis orangnya ya. Tapi saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong ibu bapak ya. Ketika dia selesai make up, ya ampun, itu kayak zebra cross, ya. Hitam putih hitam lagi, ya. Kayak zebra cross dia, hitam putih hitam lagi, ya ampun. Maka saya bilang kepada yang make up artisnya itu, saya bilang gini, ibu. Tolong saya jangan di make up tebal-tebal, saya bilang gitu. Saya jangan di make up tebal-tebal. Saya kira dari rombongan The Romos itu, make up saya yang paling gak tebal saya kira. Ya, bisa dilihat. Karena saya ada pesan, tolong make up saya jangan tebal-tebal. Karena make upnya semakin tebal, saya lebih mirip, saya bilang vampir Cina ya. Daripada The Romos itu. Syukurlah dia dengerin saya di make up yang gak tebal. Tapi ibu bapak, ketika paus datang itu ya, sampai romo-romo pun semua, saya ngeliatin di para romo, saking antusiasnya. Awalnya ibu bapak ya, romo-romo yang ikut konselebrasi itu 460-an romo awalnya. Seminggu sebelum misa digelar, jadi 800 ya. Ya ampun, giran mepet-mepet, alasannya begini romo-romo. Gitu, aku baru dapat tiket, ada umat yang akhirnya beliin tiket. Ya. Mau gak mau panitia kasihan. Ya. Daripada dia udah datang tapi tidak bisa misa, ya udah. 800 lebih loh romonya loh. Wah ibu bapak saudara-saudari. Mereka ketika lagi semua pegang handphone gitu ya. Saya satu-satunya romo saya kira yang tetap stay cool, diam saja. Enggak, bukannya apa-apa ibu bapak ya. Karena saya tanggal 4-nya, misa kan tanggal 5. Saya tanggal 4 dapat undangan audiensi. Wih. Di gereja katedral. Bus. Ini bukannya keren lagi nih ibu bapak, saya ceritain lagi nih. Acaranya jam 16.30 audiensi dengan paus. Ya. Jangan dikira keren, paus ngomong dalam bahasa Itali tidak diterjemahkan. Muka kayak begini ngerti apa coba? Ada yang tepuk tangan, ikut. Nampak sekali oonnya. Bahasa Itali tidak diterjemahkan. Ibu bapak, saudari-saudara. Iya, acaranya 16.30. Tapi ini masih syukur lah. Karena kita disuruh datang 12.30. Ya. Sebagai romo yang baik, ya kan. Ketua Unio, mewakili Unio Keuskupan Agung Jakarta kan saya. Saya datang 12.30, tidak telat. Ya. Pintu yang dibuka hanya satu. Pintu yang di sebelah Santa Ursula, disebutnya pintu 6. Ya, jalan pos itu. Dari sebelah sana banyak anak sekolah. Di sini ngantri romo-romo, biarawan, biarawati. Wah, ketika udah sama-sama masuk, saya masuk. Namanya ini ya ibu bapak, rezeki anak soleh ibu bapak. Kenapa saya bilang gitu? Yang lain-lain ketika udah pada masuk, saya kan masuknya ya udah anak sekolah mau masuk, yo silakan. Ya kita mah tenang-tenang aja lah, pasti dapat tempat duduk, saya mikirnya gitu kan. Dasar rezeki anak soleh, saya dapat duduk di pinggir tempat paus jalan. Wih.
Di pinggir ibu bapak. Jadi ketika 16.30 paus masuk. Semua romo, suster pada pegang handphone. Saya satu-satunya romo yang tidak pegang handphone. Karena saya punya videonya dari suster. Ternyata suster seberah. Lumayan, ada yang videoin saya, ya kan. Saya tidak pegang handphone. Karena yang mau saya pegang tangan paus. Jadi pas dia lewat ibu bapak ya. Saya langsung pegang tangannya, saya cium. Wih papa, tangannya halus banget ibu bapak. Sungguh halus, halus banget tangannya. Jadi sampai dengan hari ini, ibu bapak ntar kalau salaman sama saya. Ya, ini berkat paus masih nempel. Sampai hari ini saya kalau mandi, ini saya plastikin dulu. Weh plastikin, tidak boleh. Ya, kalau dicuci nanti luntur berkatnya. Jadi tak kalau salaman sama saya nih, masih ada berkat pausnya. Ini dari tadi ngomong apa aja? Cerita doang. Mas ganti aja mas. Nggak masuk slide. Ibu bapak, ya ini ya. Anak zaman sekarang, ibu bapak. Saya kira ada yang ngerti mainan ini? Hah? Hebat kalau ibu bapak main di mainan ini. Ya. Anak zaman sekarang mainannya kayak gini. Minecraft, Roblox, lalu ada PUBG, ada ML. ML apa yo ML? Weh pada tahu, Mobile Legend ya. Itu mainan anak zaman sekarang ibu bapak, saudara-saudari. Beda sekali kan sama mainan ibu bapak zaman dulu. Coba. Zaman dulu ibu bapak cuman main petak umpet. Ya. Udah seneng main petak umpet. Anak zaman sekarang saya rasa nggak tahu tuh petak umpet. Main tak lari jongkok. Ya kan. Kalau mau disentuh, wih jongkok. Nanti kalau udah jauh lagi, lari lagi. Itu udah seneng. Main galasin. Zaman sekarang coba ada nggak main-main kayak gitu? Nggak ada, semua tuh mainnya gadget. Oculus, Metaverse. Wah elah. Zaman dulu ya ibu bapak ya, saya masih punya tuh. Zaman dulu udah seneng Gamebot. Ya. Sekarang udah nggak ada. Mungkin zamannya oma mungkin masih pada punya oma opa. Gamebot yang bisa bunyi baru pertama kali. Yang ada bunyi titit titit. Gitu. Ya, pernah punya nggak tuh Gamebot itu tuh? Boleh juga lu, Cling, gitu. Kita udah seneng main kayak begitu, walaupun dikata-katain sama dia. Anak zaman sekarang nggak ada mainan kayak gitu ibu bapak. Mainannya tuh sudah berbeda. Mainan yang bersama dengan teman-teman kayaknya udah ditinggalkan. Sekarang mainnya friends-nya itu ada di digital friends. Ya. Bukan lagi teman dalam dunia nyata. Lanjut lagi lah. Ya. Nah, ibu bapak, tontonan anak zaman sekarang ini. Tahu ini apa? Avenger. Bukan Pandawa 5. Bukan. Avengers ya. Zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang nontonnya kayak begini. Ya. Avengers. Pengen jadi orang-orang hebat seperti mereka. Avengers. Aduh, zaman kita ya. Kayaknya belum ada film-film kayak begini. Happy ya, happy. Kemarin saya sama Romo-Romo pergi ke Bangka Belitung. Acara rekreasi Unio. Lalu oleh orang Bangka dikasih buah namanya buah keranji. Mirip yang kayak asem gitu loh. Ya. Zaman dulu ya, saya ingat dulu nih waktu sekolah. Diadu, betul bu. Digini-giniin dulu ke rambut biar kuat. Ya kan? Digini-giniin ke rambut. Terus diadu ini. Itu kita udah seneng banget. Kemarin. Di pastoran saya ada tamu, itu saya bawa ke pastoran saya. Saya ada tamu, anak-anak OMK. Saya bilang sama mereka, Kak, kamu tahu nggak buah ini Kak?
Apa ini Romo? Bisa dimakan memangnya? Ini buah keranji, kau coba. Saya bilang, coba. Ini dulu kita cara mainnya begini Kak. Saya bilang diusap di kepala, lalu kita adu Kak. Yang pecah kalah dia. Kita main gini, cek. Ih kalah, saya bilang gitu. Dia cuman begini ekspresinya. Apaan sih Romo? Ih, apaan sih? Aduh capek hati saya main apa kayak gitu. Ya. Lu udah gue kasih tahu buah-buah dari bawahnya susah nih dari Bangka nih. Ya. Tetapi mereka nggak antusias dengan mainan yang kayak gitu, Ibu Bapak. Ya. Beda sama zaman kita, kayaknya tuh kita anak zaman dulu mainnya itu cuman main modal bola dari plastik, namanya bola gebok. Itu kita udah seneng. Anak zaman sekarang kayaknya enggak, kesenengannya beda. Lanjut, nih lagi. Ini figur-figur mereka nih, lanjut cek, cas. Weh, figur mereka kayak gini. Ada Wonder Woman, Superman, Batman, wela, Aquaman. Ada apa lagi tuh? Tahu ya, Flash ya. Ultraman nggak ada di sini, Ultraman. Wah, Ultraman. Nggak ada Ultraman, sama ramen nggak ada di sini. Ya, Ultraman dan ramen nggak ada. Ya, saudari-saudara, beda sekali. Coba sekarang ini idola mereka kayak gini nih. Cek lagi idola mereka. Tahu nggak ini siapa Ibu Bapak? Bukan Betaria Sonata loh. Ya. Apa? Blackpink. Wow. Saya tuh heran loh anak zaman sekarang. Blackpink itu lagunya apa? Kayak apa sih lagunya? Yang saya dengar lagunya itu lagu yang Flower yang begini-gini. Ngomongnya cuma gini doang. Nah. Tapi semua orang pada seneng coba. Ya. Sekali udah begini-begini, wih Flower. Wah elah. Pada hafal nama-namanya? Jangan tanya saya juga kagak hafal. Nah, ini idola anak zaman sekarang Ibu Bapak. Saya dulu mau jadi pastor karena saya punya idola. Waktu saya kelas 4 SD, saya itu tinggal di Kampung Rawa, Pangkalan Asem. Ya. Itu dekat Cempaka Putih situ. Cempaka Putih sono dikit. Pangkalan Asem ya namanya, Kampung Rawa. Ada namanya Romo. Romo ini baik sekali sama anak-anak. Namanya Romo Mikael Angkur. Makanya namanya tadi saya sebut tuh ketika tas Mikael Kors ya. Ini Romo ini dulu namanya Mikael Angkur yang menjadi uskup Bogor. Sekarang udah emeritus, uskup emeritus Bogor. Saya mengidolakan dia banget. Kenapa? Karena dia ini baik sama anak-anak. Tiap kali saya misdinar kelas 4 SD naik sepeda dari rumah. Nyampe di gereja saya selalu namanya juga bocil kelas 4 selalu dikasihnya yang jam 6 pagi. Bukan jam-jam yang prime time. Prime time itu khusus buat senior. Saya kebagiannya selalu jam 6 pagi. Tapi saya semangat jam 6 pagi ke gereja. Kenapa? Karena saya habis misa jam 6. Jam 7-nya diajak sarapan sama Romo Mikael Angkur ini. Saya diajak sarapan. Lalu saya boleh buka kulkas pastoran. Saya pernah menulis refleksi ketika saya tabisan. Tahun 2014 saya tabisan. Saya menulis refleksi begini. Panggilanku bermula dari isi kulkas. Jadi hidup saya tuh dibeli karena isi kulkas pastoran Paskalis. Ibu Bapak, saya baru pernah makan yang namanya buah pir dan buah apel yang ada stiker Washington. Jadi pastoran itu. Di rumah saya adanya pisang lagi, paya. Saya tuh sampai ngomong sama mama saya, "Ma, sebenarnya saya anak orang atau anak burung sih?"
Pisang paya. Ya. Kalau ke pastoran ibu bapak, makanannya ini, wah enak-enak. Lalu saya makan buah pir yang saya belum pernah makan. Jadi saya baru pernah makan buah itu ya ketika di pastoran. Maka saking saya ngeliat itu Romo enak. Saya dalam hati anak kelas 4 SD. Gua besok mau jadi Romo. Ya kan? Dan ketika saya jadi Romo, saya tuh suka bawa bocil juga loh sampai dengan hari ini ke pastoran. Supaya dia juga ingat, oh aku mau jadi Romo karena Romo Lucky dulu ngajakin ke pastoran. Tapi rasanya ibu bapak beda. Karena kulkas di rumah mereka lebih bagus isinya daripada yang ada di pastoran. Ya kan? Benar, saya pernah sakit hati sekali loh anak OMK, ya kan. Saya bilang gini, Kak, you mau minum ambil itu di pastoran. Yang mana Romo? Dia cari-cari minuman, terus dia gini, ngapain sih Kak dilihat-lihat? Enggak, saya lihat expired apa kagak Romo. Dia takut kulkas pastoran banyak yang expired. Ya ampun Tuhan, sakit hati saya ajak tuh orang. Ya. Beda banget ya, beda zaman. Panggilan saya gara-gara mengidolakan seorang pastor. Ya anak zaman sekarang tuh idolanya yang kayak gini-gini. Ya. Dia lebih ngefans sama idol-idol mereka. Ada lagi nih, atau lagi. Coba nih. Weh. Dia lebih ngefans sama yang kayak gini. Ya. Ibu bapak. Saya pernah khotbah di paroki, ngasih gambar ini, itu ABG, dia langsung kayak kesurupan loh. Dia langsung gini, damcong, Iya apaan sih? Saya bilang, geli banget coba. Saya cuman kasih lihat fotonya gini doang. Cungkuk. Keponakan saya ngefans banget sama BTS. Ya. Sampai wifi di rumah saya, ya. Wifi di rumah saya passwordnya adalah ulang tahun Jimin. Ya ampun Tuhan. Omnya yang pastor gak dijadiin password. Ulang tahun Jimin coba. Ya ampun. Saya pernah bilang sama keponakan saya namanya Eca. Saya bilang gini sama dia. Cah, apaan sih Cah? Itu kan mukanya sama semua, saya bilang gitu. Lalu dia marah loh sama saya loh. Ih, om apaan sih om? Katanya gitu. Cah, saya bilang. Jimin coba lu lihat Cah, Jimin. Hidungnya bengkok, saya bilang gitu. Marah lu dia. Dia bilang Romo, ini angel aku. Caelah. Angel anak zaman sekarang bukan malaikat pelindung. Ya. Bukan. Angelnya ini BTS. Wah elah. Saya khotbah. Saya sekali ngasih yel-yel begini. Kim Namjoon, Kim Seokjin. Kagak pada tahu kan. Saya ketika khotbah sama anak-anak itu. Mereka semua langsung teriak. Yel-yel BTS coba. Ibu bapak, saudari-saudara. Saya ngomong ke anak-anak muda itu, saya bilang, apakah ada di antara idol-idol ini kenal sama kamu? Kagak kan? Kamu begitu mengaguminya sampai ngeliatin foto dia, galau banget, cakep banget sih dia, unyu-unyu. Tapi saya bilang, kenal nggak? Dia kenal nggak sama kamu? Enggak. Yesus sungguh kenal kamu, kenapa kamu nggak jadikan dia idola? Amin. Iya. Jadi janganlah idola kita yang kayak gini lah, superstar, Batman, Avenger. Tapi semoga idola kita Yesus yang sungguh dia kenal sama kita. Ya. Gimana? Lumayan keren kan?
Ganti lagi Kak. Nah, Ibu Bapak, ini bahasa-bahasa gaul anak-anak zaman now. Ada yang Ibu Bapak tahu? Saya aja nggak tahu semua loh. Ya. Coba saya tanya ya. Tolong hadiah. Mantul apa mantul? Mantap betul ya. Gabut. Galau buta, bukan gaji buta ya. Gabut itu galau buta ya. Mereka kalau udah mulai galau terus dengerin lagu. Jaelah, anak zaman sekarang kayak gini. Nih, sekarang nih, santuy udah tahu santai. Wah, lumayan nih hadiahnya nih. Saya udah tahu nih hadiahnya apa nih? Handphone zaman now. Coba, siapa yang tahu ya? Angkat tangan NOOB, NOB. Noob, apa? Hah? Cupu. Cupu, betul gak cupu? NOOB, apa? Gua sih gak tahu loh. Bener gak? NOOB artinya apa? Apa Kak? Newbie. Betul lah itu Kak, betul ladies. Karena aku juga gak tahu bener. Saya juga gak tahu. Itu yang pakai baju hitam tuh. Betul ya. Ya satu-satu lah kasih lah dua-duanya. Saya mah baik ya. Dibedain hadiahnya. Lagi ya. Bucin. Cia elah yang pada bucin. Ya, itu mah tahu ya bucin ya. Ambiar. Hancur. Gaje. Nggak jelas. Yang saya tahu pokoknya nggak jadi kuis. Ya. Pansos. Panitia sosial. Hah? Apaan sih dis pansos? Hah? Panjat sosial, oke. Nah ini nih sekarang kuisnya. Kerat. Keras, betul ya? Keras. Apa? Keras kepala. Hah? Keras adat yang betul. Nih Pak, keras adat Pak. Keras kepala kurang, keras adat. Lalu kuy. Yuk ya tahu kuy mah. Savage. Nih. Savage. Ada yang tahu nggak savage? Iya Bu? Hah? Aduh saya rada-rada budak kali ya Bu ya. Apa Bu? Hah? Buyar. Liar. Brutal. Ya mirip-mirip ya. Savage itu artinya nekat. Kalau dari yang saya baca. Betul lah Bu, liar, brutal ya boleh lah. Mana Bu? Tadi yang mana itu? Ibu ya? Bu, nih Bu hadiah Bu. Ini dalamnya nih Bu ya. Pengembalian tiket retret. Nah lalu ini nih. Unj. Hah? Unj apa ya unj? Lucu, betul lucu. Unyu. Lucu, ini nih betul nih Ibu nih. Nih. Sabar, ntar masih banyak hadiahnya ya. Selamat ya Bu. Ya. OOTD. Iya, itu udah pada tahu ya. Ya ganti next, ini bahasa anak zaman sekarang. Nah, nih tadi nih kuy. Kuy artinya yuk ya. Metode bahasa terbalik. Alay, anak layangan. Ya. Apaan? Anak lebay. Ya pokoknya ini kamusnya begitu saya.
protes aja. Nih, gaya hidup berlebihan untuk menarik perhatian tuh alay ya. Lalu kane dibalik itu jadi enak, menggambarkan situasi seseorang yang sudah nyaman pada sesuatu. Baper, bawa perasaan. Gabut tadi udah. Nah ini nih, levo, lelet info. Wah ini dia. Ibu bapak, anak zaman sekarang ngomong aku aja tuh udah kagak pakai aku. Ngomongnya aku. Saya mau ajarin dulu nih oma opa ibu bapak ya. Ya kita kan mau belajar memahami, minimal bisa belajar salah satu bahasa anak gaul. Kita sama-sama bilang aku. Padahal kalau di Cina aku ya, aku itu apa? Om ya, aku tapi. Lalu Kamil. Bibirnya harus lancip, semakin lancip semakin bagus. Kamil. Ya. Semakin lancip semakin betul. Ya. Sekarang kita mau gabungin aku Kamil. 1, 2, 3. Cemungut. Nah gitu ya. Ini yel-yel kita nih dalam belajar memahami anak zaman sekarang ya. Yel-yelnya aku, Kamil, cemungut. Nah gitu. Bibirnya harus monyong ya. 1, 2, 3. Aku, Kamil, cemungut. Sekali lagi akunya tunjuk diri sendiri, kamunya tunjuk yang di samping ya. Lalu jangan lupa tangannya begini, cemungut ya, oke? 1, 2, 3. Aku, Kamil, cemungut. Wah, ini oma sih bener-bener udah gaul banget. Bibirnya udah pas banget oma. Cemungut. Udah gaul banget ya, luar biasa. Ya, bahasanya berubah banget ya, bahasa anak zaman sekarang ibu bapak, saudari-saudara. Kita kan, tapi ibu bapak hebat loh. Saya aja beberapa tadi kagak tahu loh, beneran gak tahu saya. Ibu bapak, kan punya anak ya istimewa ya. Mereka itu bahasanya tuh sekarang ini, ya ampun. Ada lagi nih, next dulu lah next. Wah ini nih. Zaman dulu yang kayak gitu tuh disebutnya bahenol. Bahenol ya kan? Zaman sekarang bahenol itu ada kepanjangannya ternyata. Bahenol. Badan hebat, otak enol. Ya, jadi coba bahenol yang dulu sama sekarang beda ibu bapak. Dulu kan bahenol yang ya. Dulu kalau ngelihat kayak gitu ya kadang-kadang ya. Kita ngelihat dari belakang nih, strike racer nih, mobil strike racer kan belakangnya, gitu ya. Dari depan nih, ini tipe-tipe yang strike racer itu disebut tipe-tipe Oya. Dari belakang kita lihat, pas kita lewatin dia dari depan ngelihat mukanya, terus kita akan bilang, ya, ya. Udah jangan lama-lama gambar ini ya. Ibu bapak. Mami Cun udah datang, saya harus serius. Katanya, Romo dari tadi lu ngomong apa? Katanya tadi omelin sama Mami Cun. Nggak ada firman Tuhan katanya. Dari tadi stand up komedi doang. Tidak ada firman. Wah nanti saya habis ini didoain sama dia nih. Sampai jengking-jengking ntar. Saya tadi curhat. Saya dari siang udah datang ke sini. Terus sore-sore saya kan tidur di Wisma Udio ya. Ketua Nio ya kan. Nah ibu bapak sore-sore ada Romo Haji. Saya curhat sama Romo Haji. Romo aku lagi mau isi retret nih. Retret mana dia tanya. Retret PD Thomas saya bilang gitu. Masa Romo aku disuruh ngomong 4 jam.
Gua kagak kuat ngomong lama 4 jam. Saya bilang gitu. Lalu Romo Haji bilang gini, itu kan retrete Bucun. Suruh Bucun aja yang ngomong. Selesai sudah. Sebentar lagi ayat kitab suci Bucun. Sabar ya. 1 slide lagi Bucun. 1 slide lagi. Janji 1 slide lagi kitab suci. Oh enggak nih blacklist deh. Kacau katanya ini anak gua salah ngundang katanya. Kita 1 slide lagi Bucun ya. Ya, Ibu Bapak, anak zaman sekarang tuh lihat. Penampilannya dia lebih suka yang casual. Jaelah. Gayanya kayak gitu ya. Anak zaman now itu santai. Kalau ke gereja aja, wih lah. Saya udah kayak nonton film India. Yang bodongnya kelihatan. Buset. Betul. Ya. Saya tuh dari altar mau nyanyiin. Jumpa saya, Yuma saya. Kayak kuci-kuci hotahe. Seksi liturgi di paroki PIK. Ngasih syal. Ngasih syal. Jadi kita memang sedia syal untuk teman-teman muda yang pakaiannya miskin. Ya. Miskin sekali pakaiannya. Ya. Pakaiannya tuh vulgar Ibu Bapak. Ya. Beda kan sama suster. Wah elah, suster tuh menutup semua aurat. Nah Ibu Bapak ya. Pernah saya lagi misa nih, pas saya yang misa loh, masih muda begini, ya kan, cowok normal, ya kan. Maka seksi liturgi saya, ini ada anak muda yang pakai celana, sekarang kan musimnya celana, namanya hot pants, hot bingits pokoknya ini. Wah segini Ibu Bapak, betul segini. Udah mana mengkilat kayak proslen. Selalu digosok nih kayaknya nih ya. Pakai sunlight. Nah dikasihlah sama seksi liturgi saya Slayer. Dia bilang kakak saya denger nih dikasih Slayer. Kakak pakai ini ya. Oh dia bilang aduh maaf ya dipakai. Diikat. Dia pakai tuh. Saat komuni Ibu Bapak. Dia buka. Komuninya sama saya lagi. Ya. Saya tuh waduh ya ampun Tuhan. Ini tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus ya kan. Wah. Gawat emang ya. Ini parah. Ya jadi tolonglah Ibu Bapak. Romo juga manusia ya. Jangan dicobai. Setiap hari saya udah doa Bapak kami jauhkanlah pencobaan ini. Dia datang di hari Minggu coba ya. Aduh. Iya, syukurlah. Udah nggak ada lagi sekarang ya. Udah nggak ada lagi yang seperti itu ya. Ya lebih panjang 2 senti lah ya. Sama. Ya ini anak zaman sekarang. Saya jadi ingat ya Ibu Bapak. Kisah lagi nih kisah. Saya kemarin kan ke Bangka Belitung sama Romo-Romo, kita ber-15 Romo. Yang paling tua tuh Romo Silvester Nong, usia 77 tahun dari paroki Bintaro Jaya, tempat dulu saya bertugas ya. Kita nostalgia lah, pokoknya nostalgia saya sama Romo Nong. Lalu saya bilang nih ketika kita di Belitung, oi Romo, para Romo semua, ini waktunya kita berenang. Romo Yus kan kagak suka berenang. Dia itu rohnya, dia bilang, roh gua mati Ki kalau di sini, dia bilang gitu.